bendera merah putih. Hari Senin, tanggal 16 bulan Juni tahun 2014 dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Untuk pasukan 1, siap, gerak. Pasukan 2, siap, gerak. Pasukan 3, siap, gerak. Pasukan 4, siap, gerak. Dan saudara, siap, gerak. Bro, siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Untuk seluruhnya, pimpinan saya ambil alih kepada pemimpin upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Teruskan. Terus satu langkah ke kanan, jalan. Lapor, pasukan 1, siap. Pasukan 2, siap. Pasukan 3, siap. Pasukan 4, siap. Pada saudara, siap. Laporan selesai. Laporan, saya terima. Balik ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan dan mengistirahatkan seluruh peserta upacara. Untuk seluruhnya, pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin tanggal 16 Juni 2014. Siap, Laksanakan. laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas dipimpin oleh pemimpin upacara. Langkah tegak, maju, jalan. Jalan di tempat. Siap.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tutup, formasi, jalan. Langkah, tegak, maju, jalan. Jalan, di tempat, gerak. Balik, kanan tik, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita semua menundukkan kepala kita, memejamkan mata kita untuk mengheningkan cipta bagi seluruh arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, yang mendirikan negeri dan republik ini dengan darah dan air mata. Mengheningkan cipta dimulai. Angkasa Raya memuji pahlawan Pembacaan teks Pancasila diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Adik-adik semuanya, mari kita bacakan sebuah dasar negara Indonesia yang menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia ini. Adik-adik harus hafal, selama adik-adik menjadi warga negara Indonesia, tidak ada alasan untuk tidak hafal. Ya, ikuti dengan hikmat. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan istirahatkan. Untuk rakyat, jalan di depan. Gerak. Saya maju sedikit ya biar kelihatan kehalangan pohon. Selamat pagi. Udah kurang semangat. Masih jam 7:30. Selamat pagi. Ya, pasukan saya ambil alih. Seluruhnya siap. Oke, sebelum kita mulai, kita biasakan rapih-merapikan dulu ya. Pasukan yang ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu nanti balik kanan ya. Untuk pasukan ganjil ingat, 1 barisan terdepan dihitung nomor 1. Balik kanan, ganjil. Pasukan genap tetap menghadap saya, pasukan ganjil balik kanan. Ngerti nggak? Nah ya. Yang paling depan balik kanan. Nah, berhadap-hadapan. Sekarang bantu yang di depannya merapikan dasinya, silakan. Dasi itu harus tinggi, jangan ada talinya kelihatan. Tarik ke atas, kaos dalamnya nggak boleh kelihatan. Ya, kancing ketemu kancing, kalau nggak bisa dikancingkan minimal mendekati. Tarik dasinya, tarik. Dasi yang betul itu ujungnya ada di ikat pinggang. Jadi jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. Ingat ya, pelajaran dasi dari Pak Wali Kota. Ujung dasi selalu ada di gesper ikat pinggang. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. Dasi harus naik ke atas. Bahkan jangan kelihatan. Jangan melambai. Oke? Siap. Gantian sekarang, silakan. Perempuan masih dasinya kurang masih bisa ditarik. Setelah dasi, topi perbaiki, rambut tidak boleh kelihatan. Setengah dahi, alisnya harus tetap kelihatan. Setelah topinya, bajunya dimasukkan yang rapi. Sudah ya? Oke, yang mengarah ke sana silakan balik kanan lagi. Sekarang pegang pundak teman di depan. Dipegang pundak. Saya kasih waktu 10 detik untuk pijit-pijit, silakan. Punggung boleh. Kapan lagi jadi amal pada teman. Ya sekarang gantian balik kanan. Pijit-pijit dari ini. Nggak pakai suara, nggak pakai suara. Ya cukup, balik kanan lagi. Rapikan barisannya, tengok kanan. Luruskan bahunya, luruskan ujung sepatu, ya.
sampai kamu nggak bisa lihat dua orang tetap di depan itu nggak boleh kelihatan karena bahunya lurus. Nah itu cara meluruskan barisan. Oke adik-adik, selamat pagi. Istirahat di tempat kan? Senang bisa datang ke SMP 36 ya. Walaupun saya jauh dari ujung utara, saya kejar demi ketemu adik-adik diri, nggak hardkos ya. Janjinya sudah dipenuhi. Yang pertama, kita ingat ada janji pelajar ya. Salah satunya adalah harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan lupa kita hidup di dunia ini tidak hanya urusan diri sendiri. Kita di dunia ini ada teman yang harus kita sayangi, ada saudara yang harus kita sayangi, ada orang tua yang harus kita sayangi, dan apapun yang dilakukan di sini, kita harus selalu juga berdoa bahwa sehari-hari kita diberi keselamatan. Jadi belajar yang rajin, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, ya. Anak-anak SMP 36 semua ngajinya harus bagus, karena di masa depan, ya, manusia yang keren itu adalah manusia yang pintar, cerdas, ya. Tapi juga manusia yang spiritual quality-nya juga bagus. Jadi udah pintar jago ngaji, nah, pasti nanti menjadi manusia yang sukses. Kedua, sekolah ini sudah sangat baik ya. Ada suara burung, nah jarang-jarang dengan suara burung. Artinya banyak pohon-pohonan yang membuat burung-burung mau datang ke sini. Tingkatkan lagi suasana hijaunya, titip kepada sekolah. Ya. Lebih baik kita melihat pohon, ya, ketimbang melihat bangunan sebenarnya. Semakin banyak pohon, semakin banyak oksigen. Sederhana. Semakin banyak oksigen, semakin daya hafal itu semakin tinggi. Jadi ada adik-adik ada penelitiannya. Orang yang sering lihat pohon, daya hafalnya lebih tinggi ketimbang orang yang jarang lihat pohon. Jadi oleh karena itu di lingkungan manapun kita harus banyak berinteraksi dengan alam. Kalau pohonnya kurang ditambahi, ditanami dan seterusnya. Ya. Ini ilmiah, jadi orang yang sering berdekatan dengan suasana alami biasanya daya hafalnya lebih tinggi. Yang berikutnya ingat, orang yang sukses ya, itu biasanya dia kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Nggak ada rumusnya, sukses itu tiba-tiba dikasih dari langit, nggak ada. Semua kesuksesan harus dikejar. Bis Damri aja dikejar, kesuksesannya udah sama. Ya. Kedua, zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu mah nggak ada internet, gitu ya. Zaman sekarang ada. Jadi selain belajar dengan belajar kerja keras, kita juga harus bekerja belajar dengan cerdas. Kombinasikan antara buku dan internet. Maka dibantu taman-taman, sekolah-sekolah sudah dikasih wifi gratis. Karena saya tahu anak-anak muda Bandung fakir kuota ya, kuotanya terbatas. Maka kalau dikasih wifi gratis pasti semangat. Di sekolah ini sudah ada wifi belum? Sudah. Itu ada yang pusing. Ya. Jadi kita kerja keras seperti main bola. Mau jadi juara dunia, menang WO kan teramenya. Kalau ingin jadi juara sepak bola, satu harus kerja keras, pasti berkeringat. Ada nggak main bola nggak berkeringat? Nah, main bola punya tujuan. Tujuannya apa? Menang, golin. Dalam hidup juga sama. Kamu sekolah jangan karena ingin disuruh orang tua. Sekolah kamu punya cita-cita. Ya. Ingin jadi insinyur, ingin jadi profesor, ingin jadi entrepreneur, ingin jadi artis, film, ingin apa saja harus punya cita-cita. Jangan seperti layang-layang putus yang tidak punya cita-cita.
Coba saya tanya, siapa yang cita-citanya pengen jadi Presiden Republik Indonesia? Ada? Tuh, nggak ada yang mau jadi presiden? Ada nggak? Ada? Masa nggak ada yang mau jadi presiden? Ada yang mau jadi menteri? Cung. Zaman sekarang mah nggak boleh pemalu mah ketinggalan kereta. Ada yang mau jadi menteri? Kedua suara nggak ada? Cuman satu yang mau jadi menteri dari SMP 36. Ada? Ada yang mau jadi menteri? Adik-adik? Nggak ada? Ada yang mau jadi wali kota? Acungkan tangan, atuh mana? Udah nggak ketahuan kalau nggak 1, 2. Situ, suaranya merdu ada? Hei apa? Ada yang mau jadi wali kota? Di kelompok ini nggak ada yang pernah ngacung. Oh banyak. Coba yang mau jadi wali kota maju ke depan. Foto-foto dengan wali kota. Ayo sini. Yang tadi ngacung mau jadi wali kota, kita foto-foto dengan wali kota. Ayo. Ada tadi mana? Ini sini. Yang belakang aja. Nah, di sini aja dulu. Ya. Salam. Coba kita tanya ya. Sebutkan namanya, terus kalau jadi wali kota SMP 36 mau dikasih apa? Nah. Nama saya Farhana Nurul Azhara dari kelas 8I. Kalau saya jadi wali kota SMP 36 Bandung mau saya bikin International School. Nama saya Sef Mulyana. Jika saya menjadi wali kota, SMP Negeri 36 akan menjadi lebih hijau kembali. Guru-gurunya dikasih umroh. Kalau nama saya Risma Sonia Putri dari kelas 7F. Jika saya jadi wali kota Bandung, saya akan membuat SMP 36 Bandung menjadi sekolah yang bagus dan sekolah yang hijau. Nama saya Iqbal dari kelas 8I. Kalau saya jadi wali kota Bandung, anak-anak 36 bisa lebih maju, fasilitas ditambah, fasilitas lapang, jangan lapang bola aja. Lapang, jadi ada lapang tenis, lapang basket, dan lain-lain semacam. Kalau bisa ditambah biar nggak mayar. Nama saya Ari dari kelas 7B. Jika saya menjadi wali kota, saya akan membuat SMP 36 lebih bagus dan lebih hijau. Sama tuh, tapi Ya, Pak, sama. Dikasih kendaraan. Kendaraannya apa yang jelas? Kendaraan yang lebih layak. Sama terbang. Tadi kerja keras, ya, main bola tujuannya ngegolin. Kita hidup tujuannya ngejar cita-cita. Kalau untuk ngegolin di sepak bola kita harus berlari-lari, berkeringat. Dalam hidup juga sama, kita harus belajar yang rajin, kerja keras untuk mengejar cita-cita. Dalam sepak bola, lagi Piala Dunia ya, kita harus bekerja sama. Bisa nggak Lionel Messi ngegolin dari gawang ke gawang? Nggak bisa. Pasti nungguan heula setengah lapangnya, dioper baru bergerak. Sama.
dalam mencapai tujuan kita harus berstrategi, ya, harus punya cara. Nanti juga yang sudah besar kalau mau nyatain ke pacarnya kan harus berstrategi juga, tuh. Nggak bisa ujuk-ujuk kenalan terus nyatain, pasti ditabok. Jadi harus berstrategi. Kemudian dalam sepak bola harus fair play, nggak boleh curang, tuh. Dalam hidup juga sama. Kamu nggak boleh nyontek, ya, nggak boleh suap menyuap. Hidup ini harus jujur. Yang menjadi pengawal kejujuran hanya hati nurani kita. Yang tahu kita bohong tidak bohong kan hanya kita dan Allah, gitu ya. Jadi belajar yang keras, belajar yang cerdas, berstrategi, jujur, ya, fair play. Insya Allah tujuan nanti tercapai. Saya ingin warga Bandung ini menjadi warga yang paling bahagia se-Indonesia. Ciri orang bahagia suka tersenyum. Oke. Jadi jangan pelit tersenyum. Orang bersodakoh itu ada sodakoh harta, ada sodakoh ilmu, dan sodakoh yang paling murah itu adalah tersenyum. Cuma narik urat pipi. Lebih baik bikin GR orang lain daripada bikin marah orang lain, betul nggak? Jadi saya ingin anak-anak SMP 36 kemanapun dimanapun ketemu orang dia tersenyum, ya, karena dengan tersenyum orang sudah berbaik sangka duluan. Asal jangan tersenyum sendiri, nah, nanti disangka orang gila. Ya, ciri orang bahagia selalu tersenyum. Kedua, ciri orang bahagia selalu ingin disapa dan menyapa. Oke? Jadi jangan pelit bertegur sapa. Itu sedekah yang paling murah juga. Kumaha damang, ya? Gimana kemarin? Sehat? Kumaha masih galau maksimal? Ya. Jadi orang yang disapa juga senang bahwa kita ini eksis, ada teman yang menyapa kita. Setuju ya? Oleh karena itu, dalam rangka warga Bandung harus jadi orang yang paling happy se-Indonesia, banyak taman-taman sekarang diperbaiki. Ya, dari taman lansia sampai taman jomblo kita ada. Dari taman fotografi, ya, sampai taman skateboard kita ada. Taman Persib sedang dipersiapkan, taman film sedang dipersiapkan. Jadi nanti di Bandung kita bisa nonton film gratis, nggak usah bayar setiap hari. Hari Senin film Hollywood, hari Selasa film India, hari Rabu film Korea, malam Jumat film horor, kan? Ya. Wifi dibanyakin di mana-mana. Ya, di taman-taman, di masjid, di sekolah. Rencananya kita eksperimen nanti wifi-nya di dalam bis, ya. Jadi daripada bengong kan tahu ya macet dan sebagainya, mending bisa wifi. Hari di Bandung kita bikin konsep namanya Bandung Fun Day, ya. Hari-hari bergembira di Kota Bandung. Hari Senin bis Damri gratis. Siapa yang udah nyobain? Belum, nggak ada yang lewat sini ya? Nanti dicari rutenya. Suatu hari nanti kalau memungkinkan kita bis gratis sudah harus Damri semuanya ya, tapi kita upayakan. Hari Selasa tidak merokok, ya. Awas kalau saya lihat anak 36, anak SMP merokok. Nggak boleh, di Amerika aja merokok itu umur 21 tahun. Ya. Jadi saya minta, merokok itu nggak keren, ya. Jangan dibilang merokok itu keren. Merokok itu tidak keren. Jadi oleh karena itu, jangan coba-coba mendekati yang namanya rokok. Hari Rabu, nah saya titip, manusia yang hebat di masa depan adalah manusia yang pikirannya internasional tapi hati dan kakinya lokal pada budaya. Jadi pakaiannya kebaya, pakaiannya pangsi hitam-hitam pakai ikat, ya. Tapi pola pikirnya pola pikir internasional.
Oleh karena itu, selain Rebo Nyunda, saya titip tolong disukseskan ya di sekolah ini, supaya sekolah ini punya kebanggaan. Hari Kamis kita ada hari berbahasa Inggris. Nah, saya juga minta kita berbahasa Inggris, karena apa? Adik-adik, persaingan itu nanti bukan antara anak Bandung. Persaingan di masa depan itu dengan anak-anak seluruh Indonesia. Tahun depan persaingan kita itu dengan seluruh ASEAN. Kalau kita tidak siap, kita cuma jadi penonton, bukan jadi pemain yang sukses. Ciri sukses di dunia internasional dimulai dari bahasa Inggris. So if you invite me on Thursday, I will speak English on Thursday. Okay? English is very important. Yeah. It's a language for international communication. Kira-kira gitulah ngomong, ya. Latihan dari sekarang, yes no, I love you, gitu. Kan tadi sodakohnya senyum, sapa, terus hari Kamis bilang I love you, kan gitu. Reaksinya diterima atau dicabok, kita ukur. Hidup mah perih dan jomblonya. Ya. Hari Jumat kita bersepeda. Coba sekolah pakai sepeda disiapkan, tadi ada relawan bersepeda. Harus jadi budaya. Di Jepang semua anak-anak naik sepeda. Saya sudah menyiapkan buat tahun depan, meminta ke bantuan provinsi dan APBD. Nanti ada sepeda-sepeda milik sekolah. Ya. Nanti anak yang berjanji akan bersepeda, dia bisa meminjam sepeda milik sekolah. Tapi lebih keren lagi kalau punya sepeda sendiri. Ya. Kita kombinasi antara sepeda milik sekolah yang disewa, dipinjam dengan sepeda sendiri. Ya. Menurut penelitian, setiap minggu naik sepeda 30 kilo ya. Kalau 30 kilo dibagi 5 hari kan berarti sehari hanya 6 kilo. 6 kilo bagi 2 balikan berarti 3 kilo pergi, 3 kilo pulang. Itu menurut penelitian bisa mengurangi potensi penyakit jantung 50%. Jadi Bapak Ibu yang usianya sudah mendekati penyakit usia, jantung, kolesterol, urat, ya, mari bersepeda untuk mengurangi. Nah, tolong budayakan ke adik-adik. Setuju ya? Jadi resep di Bandung mah kemana-mana ada wifi, naik sepeda rame-rame, gitu kan. Berbahasa Inggris, bahasa Sunda juga jagoan, keren-keren, bajunya rapi, itu anak Bandung. Ditambah kalau hari Sabtu kita ada culinary night, ya. Siapa yang udah ikut culinary night di wilayahnya ada? Belum? Ya nanti harusnya satu kecamatan ada satu culinary night, ya. Orang datang, makan-makan, ketemu tetangganya, menyapa, dan berbahagia. Kabel karena itu kayak kabel di sana, tapi ada kendaraannya lewat, ya. Doakan jangan mogok di jalan ya, susah turunnya. Tapi poinnya kota Bandung yang futuristik, yang masa depan yang luar biasa sedang kita siapkan. Bukan buat saya, ya, tapi buat adik-adik. Karena zaman saya SMP SMA nggak ada yang gitu-gitu. Sekarang saya siapkan supaya kamu nanti SMA, kamu nanti universitas, Bandungnya udah canggih. Ya, bergaulah dengan orang-orang kreatif, pasti insya Allah ketularan kreatif. Mau optimis, bergaulah dengan wali kota Bandung, pasti optimis. Gitu ya. Juga sebaliknya, kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang berpikirannya negatif, pasti ke bawah berpikirannya negatif. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang jahat, pasti kamu ke bawah jahat. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang nakal, pasti ke bawah nakal. Sehingga yang namanya sifat manusia itu ada baik, ada buruk. Tinggal sisi mana yang menang. Kalau kebanyakan bergaul dengan sisi yang buruk, nanti karakternya jadi orang yang buruk. Tapi kalau sisi positifnya selalu diperkuat,
Pasti hasilnya. Karena profesi saya arsitek dulu ya, mendesain bangunan dan seterusnya. Jadi pikirin terus, ada pepatahnya. Apa yang kamu terus pikirkan pasti akan kamu dapatkan. Ingin UN bagus, insya Allah UN dapat. Ingin jadi wali kota, insya Allah suatu hari Allah mendengarkan kamu jadi wali. Ingin masuk ITB, pikirin aja terus. Insya Allah nanti ada jalan kamu masuk ke ITB misalkan. Ya, jadi itu jangan salah pilih pergaulan. Anak zaman sekarang juga kalau pakai internet, ya internet itu kayak pistol, bisa menjaga diri, bisa membunuh orang. Setuju ya? Internet pergunakan dengan cara baik, insya Allah ilmu kamu berlipat ganda. Tapi kalau internet dipakai dengan cara buruk, ya mengakses informasi yang tidak semestinya, kamu ke bawah buruk itu yang saya bilang tadi, ya. Pergaulan ini kayak medan magnet, tarik-tarikan. Mudah-mudahan saya doakan kamu ketarik ke medan magnet sisi yang positif. Sampai tuanya itu positif. Ya pintar, ya bagus gitu kan. Tapi jangan ke bawah negatif. Jadi ingat ya, kalau ada kelompok anak-anak yang ngajak kamu ke hal-hal negatif, kamu ingat pesan Pak Wali Kota, ya. Teori medan magnet. Jangan ketarik ke magnet negatif. Ingat pesan Pak Wali Kota, kita harus jadi magnet yang positif, yang narik orang negatif jadi positif, kira-kira begitu. Ya, ingat ya. Perjalanan masih panjang. Mudah-mudahan saya doakan adik-adik yang di SMP 36 ini sukses semuanya. Ya, cita-citanya terkabul, ya. Kemudian suatu hari nanti bisa menjadi orang yang paling bermanfaat buat masyarakat, karena ada hadisnya, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang manfaatnya paling banyak untuk masyarakat. Ya. Jadi jangan hanya baik buat diri sendiri, tapi juga baik buat orang lain. Itu manusia terbaik seperti itu. Saya kira itu satu dua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa nempel di pikiran adik-adik. Ya, saya tiap Senin upacara keliling kemana-mana untuk menemui calon-calon pemimpin di masa depan, supaya apa yang saya sampaikan bisa diresapi, direnungi. Dan saya titip ke sekolah juga. Sekolah harus lebih hijau lagi, pohon-pohon dibanyakin, kita ada program berkebun, tidak boleh ada dinding nganggur. Sampaikan ke Disdi kalau butuh fasilitas mau ditingkatkan 2 tingkat, nanti insya Allah dibantu. Apapun jadikan SMP 36 ini sebagai SMP terbaik di Kota Bandung. Sekian dari saya, nanti setelah upacara jangan bubar dulu karena waktu saya terbatas. Saya nanti menyalami adik-adik tapi diwakili oleh barisan paling depan ya, di posisi. Yang belakang mah dada-dada aja. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami merunduk berdoa kehadirat-Mu. Kami insya akan kelemahan kami. Kami lemah, tak berdaya. Sedangkan Engkau Maha Gagah, Maha Perkasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah dan mahfirah-Mu kepada para pemimpin kami, ibu bapak guru kami, dan sayangilah kedua orang tua kami, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari murka-Mu, dekatkanlah kami dengan ridho-Mu, dan berikanlah kebaikan kepada kami, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Saya mulai dari sana. Bapak Ibu guru juga kalau bisa ke depan nanti formasi foto-foto. Siap. Persembahan lagu-lagu. Ya, ya. Keren, pengibarannya keren. Ya, terima kasih. Tinggal jomblo-jomblo aja. Di belakang mah cas aja. Sampai enggak? Nah. Sukses ya. Kita mah ngecas aja yang nah. Mana yang sakit? Kalau ada gini kamu yang maju ke depan. Dah. Belakang dadah. Anu dicita-citakeun Bandung nupi kabetaheun Bandung nupi kareuseun. Ini MC-nya. Bandung kota nu tertata. Oh ini lah. Bandung kota